namanya akan keluar semua. Misalnya di situ kan ada icon kotak, kemudian segitiga. Nanti silakan membuat gambar rumah dengan menggunakan ini, misalnya simbol-simbol. Terus misalnya tuliskan nama masing-masing gitu. Misalnya di situ. Jadi kan di situ bisa menulis. Tuliskan orang yang paling dicintai gitu kan. Tahu-tahu bukan nama istrinya. Jadi kalau di Lampung kemarin whiteboard itu nggak kita aktifkan. Kenapa nggak diaktifkan? Karena memang konteksnya lebih ke diskusi. Nantinya lebih ke arah malah buyar ke konteks main ke gambar-gambarnya kemarin. Fokusnya memang hilang. Makanya kemarin ice breaking. Bukan, di ice breakingnya kemarin nggak pakai itu. Ice breakingnya suruh teriak kalau nggak salah ya Pak Sampur ya. Nah, suruh bisa juga peregangan gitu. tangan dan lain-lain. Itu kan yang ngajarin Pak Saladin tuh ya, boleh itu kan kalau mau itu. makanya konsepnya itu nggak bisa diterapkan di semua lokasi, tergantung lihat kondisi. SBG red tuh ada ini nggak panduannya nggak? Nanti kalau SBG kan diserahkan ke pelatih masing-masing. Nah itu dia. Ada di sekolahnya ada. SBG. Materi SBG itu apakah macam-macam? Pelatih yang insidentil menyiapkan atau udah sudah ada di squad. Iya. Tapi tergantung dia mau pakai kagak. Cuman kan waktunya kayaknya kalau itu menyiapkan untuk SBG itu kan Pak, kita sebenarnya kalau untuk yang kita siapin itu permainan, jadi kayak teamwork. Jadi kayak lama. Tapi lama. Itu bisa setengah jam sendiri nanti gitu. Waktu di alokasikan berapa menit? Ice breaking berapa itu di session plan? Nggak pernah ada ya? Enggak, ada ya kemarin itu ice breaking 3 menit kok. Pokoknya dalam 1 jam itu semua udah selesai sampai proses gitu loh Pak. Kalau ice breaking makan waktu setengah jam sendiri kemarin lebih. Apalagi kalau misalnya mic-nya dibuka, ya kan? Sorry, tadi Bapak bilang sampai proses 1 jam. Iya, sampai proses. SPB. SPB. Kan 1 jam ya Pak? Oh, 1 jam ya. atau 1 jam, 1 ya. jam. Ya. Itu ice breakingnya 5 menit itu cuma. 5 menit, jadi yang kita bisa biar semangat aja gitu. Jadi ice breakingnya ada di modul sebenarnya ada, tapi untuk yang dicoba ini bisa aja suruh joget gitu. Iya bisa, tapi kalau buka mic itu nanti kelamaan Pak. Yang penting di sistemnya udah disiapkan. Sudah ada. Nanti mau dipakai mau nggak soal nanti mau nggak ada pelatih yang bisa punya banyak cara betul stok. Ya. Cuma ini nih, saya tuh dari awal mau diskusi terus agak sedikit melenceng mungkin harusnya di awal ya, terkait dengan tes setiap SPB. Itu kan memang perlu itu. Kan namanya tes post test itu kan di awal dan di akhir gitu. Di awal sebelum pelatihan dan di akhir setelah pelatihan. Kalau yang setelah narasumber setelah pelatih selesai, misalkan 1 PB selesai, itu bukan tes namanya kuis, tapi dia untuk misalkan bagaimana pelatihnya itu apakah menguasai materi, apakah dia evaluasi lah pelatih. Tapi di kita memang ada terjangkau. Nah ini jadi kan sequence jadi panjang, jadi berefek sequence panjang. Betul. Nah ini apakah sudah dikaji soal ini Mas Adin? Kalau dikaji kemarin ada masukan sebenarnya dari 2 balai sama masuknya pasti. Ini kok soalnya banyak banget ya. Satu SPB ya, bukan di pokok bahasan ya. Iya. Misal satu pokok bahasan itu kan SPB-nya bisa 5 ya, 5 sesi ya. Bayangin ada 5 kali 30 soal plus post testnya 30. 60 kali 5. 60 kali 5 300 soal. Nah, itu ya. yang kemarin di keberatan dari Balai Malang maupun Lampung kok banyak sekali ya katanya. Balai Jogja dan Balai Lampung. Padahal dia bilang kita aja kalau offline boleh ngasih cuma 5 soal, 10 soal. Nah itu dia Pretest dan post test untuk satu SPB ya. Iya. Bukan satu keseluruhan training. Kalau PB mungkin iya Pak, ini SPB loh Pak. Ini itu dia maksud ini. saya. Nah, apakah selama ini setelah masukan dari balai itu udah pernah dikaji lagi? Nah itu belum. Diskusi kita. Nah, dari uji kemarin kalau dengar bahasanya Pak Aswin,
dari 30 itu Aswin bagian ini Saya namanya ini Pak, psikometri, psikometri. kan dari 30 itu sebenarnya buat tujuan nanti nextnya itu dari 30 bisa dipilih soal mana aja yang kira-kira ibarat kalau mau dibikin itu kepilih gitu. Oh, Kan dari jadi itu 30 termasuk soal bagian itu dari uji coba, uji coba instrumen jadi makanya uji coba item-item. itu dikeluarin semua soalnya. Oh, berarti nanti pada pelaksanaan 40 ribu itu ada kemungkinan hilang. Iya, Ada, ya. tergantung Iya. hasil dari uji coba. Misal kayak kemarin, Oh, oke. ada satu soal yang 100 orang ini memang gak ada yang benar. Jadi nggak usah dicoba. Oke, nggak maksud saya uji coba ini dalam rangka mencari soal ataukah dalam rangka mencari kondisi dia, apakah tetap perlu ada tes di masing-masing SPB ataukah nanti ini udah pasti hilang gitu tes di masing-masing SPB. Kalau menurut sebenarnya saya, yang bisa berhak jawab nanti dari kementerian Pak. Maksudnya gini, dari setiap masuk kira-kira kita kan udah buat semuanya Pak, semua SPB dengan soal-soalnya. Nah tinggal mau dipakai atau enggak. Terkait misalnya tadi di Malang, di Lampung, Soal perasaan. SPB ada nggak di pretest dan posttest? ada. Nah, apalagi kalau sudah ada di pretest sama posttest, Ada, 30 kita bikin. kenapa harus diulang-ulang? Nanti kan ada kemungkinan perulangan dong. Pada saat di pretest keluar nanti posttest kan ada lagi kan? Sama, Pretest sama posttestnya sama nih. sama soalnya. Oke, berarti kan pada saat di tes setiap SPB dia akan ada soal yang sama di pretest dan posttest kan? Betul, emang sama semuanya. Iya, ada diambil 5 dibagi dalam sekuensi yang SPB Enggak. kan? SPB nomor 1 misal di pretest itu ada soal tentang kucing, di posttest juga kucing. Jadi itu soal yang sama, pre Iya. dan pro. Tapi di SPB 2 selanjutnya nggak ada soal yang itu Pak, tetap Tidak. bahas Beda. tentang Iya, terkait dengan SPB-nya kan. Iya. Tapi soal itu juga ada di pretest. ada. Ada. Ya, itu dia maksud saya. Satu akan menambah durasi waktu. Betul. Ya kan SPB. Daripada kita itu lebih baik waktu alokasi itu dimanfaatkan untuk dibagi ke materinya gitu. Materi ya. Nah, nanti dipecah kalau 5 menit berarti satu nambah satu atau 5 menit itu dialokasi ke satu mana materi sequence yang mana ya. Soal Itu kita- nanti bisa berangkat dari Pak Aswin punya. Karena setiap item itu ada tingkat-tingkat kesulitannya yang mana, Iya. tingkat yang paling mudah yang mana lah. Nanti dilihat dari aspek itu. Ya udah. Iya itu maksudnya nanti Iya. bukan saya langsung mengangkat enggak. Iya. Artinya Iya. ini saya dulu dari awal saya pernah mau menyampaikan ini tapi kayaknya nggak direspon juga sama. Tapi saya pikir saya perlu lagi mengulang hal ini karena Ya, ya. ini tadi berarti kan ada 2 balai juga sudah menyampaikan ini kan. Ya. Nah nanti tinggal hasil kajiannya aja disampaikan lah Mas dari konten ya. Pak Biasanya Sato, itu kalau tingkat kesulitannya Dari rendah psikometri ya. itu dihilangkan. Nah itu aja sih. Nah kemarin itu kan di awal kita bikin nulis modul itu karena latihan mandiri belum. Oke, kalau Gitu. pelatihan mandiri mungkin bisa dipahami Iya. karena untuk mengetahui sejauh mana dia bisa Betul. atau memastikan dia itu hadir di setiap sekuensinya, gitu loh. Iya. Bukan sekedar pelatihan mandiri tapi tidak ada kontrol apakah Nah. dia memahami apa belum, itu perlu juga. Betul. Itu nggak masalah. Tapi kalau disinkronus, Nah itu kemarin jadi pas yang sinkronus dan asinkronus ini kan berbeda tuh Pak, treatment dan juga bahannya. Iya. Nah itu yang di tengah jalan ini berubah. Jadi Iya, seperti oke. yang tadi 30 pretest dan posttest itu sebenarnya nggak diperlukan nih di sinkronus misalnya. ya nanti dilihat aja Mas dari beberapa hasil uji coba modul ini. Nah, Apakah tetap seperti itu sekuensinya, apakah nanti ada Iya. perubahan sekuensinya, itu aja sih. tapi bener Pak, kalau misalnya ngomongin sinkronus mungkin terlalu banyak mungkin ya, karena waktu kan gitu, durasi. Iya, makanya itu dah. Iya. Nanti kita Ya memang sesi arahnya diskusi. yang tadi Nanti Bapak dievaluasi, maksud Pak. adalah pretest proses itu minimal pada PB saja. Oke, itu pun mungkin silakan aja nanti Iya. hanya di PB aja. Hmm. Atau Iya. mungkin cuma di satu Benar. pelatihan aja. Satu pelatihan. Mau aja nanti dikaji lah. Nantinya Ya. dari TA psikometri nanti kita libatkan balai 3 balai karena mereka yang lebih paham pelatihan kan. Ditambah lagi ini juga kan bicara teknologi. Agak mungkin perlakuannya juga agak beda sama Ya. yang konvensional bisa jadi. Ya.
Nah ini dari mungkin juga nanti ada masukan dari Teadol se-Indonesia itu 33 provinsi mungkin juga bisa ngasih masukan ini nanti apakah memang seperti itu sebenarnya atau ada mungkin pendapat mereka seperti apa. Moderator. Ya lanjut, sorry potong. Oh nggak apa-apa ya, malah jadi bahan. Lanjut ya. Oke ya. Diskusi udah, diskusi. Next. Ada pesan. Ada pesan itu. Ada pesan. Tidur. Waduh. Caranya menghapus bagaimana? Nah, Mas Afif tadi mana? Mas saya ke toilet. Cabut listriknya. nah ini Itu saya hapus. Ada tombol. Ya, beres tuh. buka. Itu kan pensil. Oh ini. Yang itu loh, setip itu, setip. Sama ya, kayak paint di. Tapi malah ini ada yang Bisa juga yang ada gambar tempat sampah nggak ada ya? yang penting di sini nanti diarahkan peserta itu terus bikin kamera. Ya. Tanah pelatih itu mas. Hah? Tanah pelatih itu. Ya dari awal moderator sudah mengingatkan supaya peserta selama pelatihan ini on cam. Nah nanti tengah jalan pelatih melihat ada yang nggak on cam, ya pelatih mengingatkan lagi. Moderator mengingatkan dari awal selama pelatihan ini dimohon kepada para peserta supaya menghidupkan kamera. Harus itu. Masalah nanti ditunjukkan izin saya ke toilet, gambar kursi kan. Ya, memang pengalaman untuk pelatihan kepala sekolah online. Wah, itu galak banget. Siapa yang galak? Tuh. Ya hostnya, ya ininya. Harus. Oke, banyak pertanyaan tadi. Masih nilai. Next. Oh, penilaian hasil kerja kelompok. Ya. Jadi nanti moderator atau pelatih masuk ke menu pelatihan, kembali ke LMS, kemudian di pelatihan nanti ada diskusi kelompok, tugas kelompok. Nah di tugas kelompok itu bisa klik mengelola untuk melakukan penilaian. Di mana? Di bagian pelatihan, tabel pelatihan. Kemudian ada di tugas kelompok, di kelompok yang biasa. Ini belum biasa ya. Dari tugas kelompok terus klik yang segitiga, titik 3. Berikan penjelasan. Jadi nanti beberapa orang sudah upload, nah tinggal klik lihat peserta, carikan konteksnya, kemudian lihat jawabannya misalnya itu yang perlu di bawahnya. Dia kan nanti dia tulis nih nama kelompoknya siapa, anggota kelompoknya siapa, kemudian jawabannya apa, konteksnya isinya ada di sini semua. Jawabannya ya. Kemudian tanda merahnya silang. Nah, kemudian beri penilaian. Tombol birunya. Nah, misal dari nilai itu berapa tuh? Misal masih 100. Nah, kemarin mekanisme yang dilakukan itu kalau dia aktif dan jawabannya sesuai dengan topik diskusinya, nilainya penuh 100. Karena apa? Satu bobot terbesarnya di 30% ini ada di sini. Jadi kuis itu bobotnya 10%, kemudian kuis kedua itu 10%, kemudian diskusi kelompok itu 30% tugasan kelompok ini, kemudian ada 50% konteks. Nah ini penilaian di sini. Nah tugas dari moderator itu mengingatkan mereka salah satunya untuk mengisi ini semuanya datanya. Boleh yang mesti jawabannya satu, hanya nanti mereka harus tetap hadir absen di absen. Gitu. Tugasnya kelompok, diskusinya kelompok, tetapi mensubmit dokumen
tetap mereka tetap satu sama gitu. Karena ketika mereka nggak sampai, nggak ada dasar nilai, gimana cara kita melakukan pemberian penilaian? Jadi ditulis di situ nama kelompoknya otomatis nilainya Udah, karena kan satu-satu. Karena konsepnya di Vicon itu kan dibaginya kalau tadi kita belum tentu yang mereka tuh kadang-kadang kejadian di Lampung tuh SPB 1 dia lupa nama kelompoknya sendiri, dia lupa. Karena yang tadi salah satunya ketika di diskusi kelompok, bukan diskusi kelompok, mereka malah ngomongin apa, ada yang masih ngurusin mic-nya nggak nyala, dan lain-lain. ini berarti pas ngasih nilainya Setelah mereka submit, makanya tadi presentasi ya enggak, setelah Submit. mereka presentasi sudah kemudian submit. Nah, tadi nggak ada jawabannya nih. Ah. Nah, Pak Sampo kan milih 2. Iya. Ini jawabannya mereka sendiri. Panggil kelompoknya, suruh diskusi, klaim sebelum ini. Jelaskan ini ada apa. Nah, yang berani menjelaskan itu biasanya kita kasih poin. Poin penuhnya 100 berarti. Ini kami yang kasih nilai. Iya. Berarti melakukan penilaian terhadap minimal setara. Gitu. Tapi itu hanya sebenarnya membantu pelatih. Nanti kata pelatih yang ini nilainya bagus nih katanya yang supaya presentasi tadi. Ini kan kalau kita presentasi ketika kita show ini pelatih saya ini untuk kelompok 1 melakukan presentasi terhadap hasilnya. Ini Tapi yang presentasi nilainya lebih tinggi ya. ya. Ini beda nih, guys. Itu sih yang terjadi di kelompok. Ya, setelah itu mengingatkan mereka untuk mulai post-test. Jam post-testnya sudah dibuka nih. Jam post-test dibatasi per tanggal, per jam. Nanti ketika sudah jam post-testnya dibuka, mereka suruh mengerjakan post-test dan diingatkan nih bahwa post-test itu ada timer 15 menit. Bisa selesai nggak selesai, dianggap selesai sama sistem. Nah, sebelum ini kasih tahu juga post-test ini adalah poin bobot terbesar supaya mereka untuk kerjakan dengan baik-baik. Kemudian setelah mengisi post-test, mereka diminta untuk mengingatkan mengisi evaluasi. Setelah mengisi evaluasi, kemudian pelatih mengingatkan peserta untuk mengisi materi untuk mengingatkan adanya ruang diskusi. Nah, ini kan ada unsur lagi namanya diskusi pelatihan. Nah, di sini misal ketika mereka dalam hal ini ketika kelas sudah berakhir ini mereka masih bisa diskusi panel kayak WA panel, kayak panel inilah wall Facebook. Artinya orang tetap masih bisa diskusi walaupun kelasnya sudah nggak ada nih, kelas kelompoknya udah nggak ada, mereka masih bisa bertanya di situ. Nah, buat trik. Kemudian menjelaskan penutup kalau di SPP 2 nanti wajib ada closing statement pelatihannya, terus pelatih materinya, kesimpulan dari materinya, terus tunjuk istilahnya ucapan terima kasih lah dan lain-lain. Penutupan lah, itu benar-benar penutupan di sini. Terus baru melakukan video penutup sebagai closing statementnya setelah closing statement tadi. Kurang lebih kayak gitu besok. Video penutup itu ada di pelatihan. Nah, ini karena kemarin kita belum berniat semua ya, kalau dilakukan kita sudah tuliskan pelatih itu ada tes apa aja yang sudah ada di pelatihan share screen. Nah, kenapa saya bilang ini riskan ketika pelatih disajikan segitu banyak dan guideline-nya segitu sedikit gitu. Kayak kemarin di Lampung saya rekomendasikan ke pelatihnya itu hapus kalau memang nggak perlu, karena kan kita sudah menentukan di sini itu konsepnya buat besok itu kita sudah menentukan apa yang akan ditampilkan, jadi nggak perlu ada lagi oh kalau dibutuhkan ini perlu di-show, jadi nggak ada lagi question seperti itu karena ini bukan master gitu ya, karena masternya ada sendiri. Kalau masternya ketika sudah belum di cloning ini mau dipakai nggak dipakai monggo, tetapi kalau sudah jadi mau pelatihan harus sudah bisa menentukan SPB ini dipakai, SPB ini dipakai, SPB ini dipakai, yang ini konten ini nggak dipakai, yang ini nggak dipakai, seperti itu. Itu sih untuk Oke, Mas besok. Arief, thank you. Itu ya. Jadi untuk
kalau di sana kita jangan pasif ya, jadi muter, memastikan bahwa peserta itu melakukan proses untuk fit-on. Jadi dibagi dua ruangan. Iya, jadi Sini sama ya, tapi di sini khusus untuk yang pelatih sama moderator Pak, jadi supaya pelatih suaranya di sini, peserta semua di sana. iya, biasanya di sini lah. jadi mereka pakai headset, laptop masing-masing gitu, jadi harapannya tidak swing gitu. Oke, jadi berapa ini? Tidak sempat di dan cuma 2 peserta kan? iya. Oke. Ada cadangan loh. Jadi usahakan SPB 1 besok kalau memang nggak baik kita perbaiki di SPB 1. Wajar, karena di SPB 1 itu besok peserta baru mengenal teknologi Vicon-nya, ini BRTB fungsinya buat apa, masih mengenal Menggunakan platform LMS. baru menggunakan LMS-nya kayak apa. Di SPB 2 baru kita reminder nih yang kejadian seperti tadi diskusi kelompok yang memang kemungkinan besok loss itu selalu udah beberapa kali pasti SPB 1 ini selalu jadi uji percobaan. Nah kebetulan kayak Malang dan Jogja karena cuma 1 SPB mereka nggak ini istilahnya nggak ada ulangan lah. Nah bayangkan ketika orang itu sudah dijelaskan dengan teknologi yang sama terus diulang 30 menit lagi pasti lebih cepat melototnya dibanding nunggu besok pagi baru mulai. Ya mungkin itu dari saya mungkin cukup Baik. Ini udah bisa di stop. Tidak konten. Pusat jadi kalau bisa takut besok ada udah pada masuk tapi yang join yang penting jangan join dulu ya karena kalau nggak ada pelatih atau moderator kan nggak pada bisa masuk mereka. Sudah? Baik, terima kasih Pak Apip, kemudian juga Mbak Mega dan Mbak Krisna serta Mas Sampor ya. Besok semoga kita masih bisa untuk mendeteksi teman-teman yang belum mengakses di platform. Jadi sebelum saya serahkan ke Pak Kus untuk memberikan masukan, saya coba untuk meresum Pak Kus mungkin ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami tadi memulai pertemuan sekitar 3:30. Mohon maaf memulai dulu tidak ada Pak Kus gitu ya. Kemudian tadi kami juga sudah tadi dihadiri oleh provinsi kabupaten ya. Kami juga menyampaikan mengenai latar belakang kegiatan, tujuan, kemudian hasil, kemudian gambaran singkat bagaimana proses insya Allah besok akan terjadi. Kemudian kami juga melakukan evaluasi kegiatan untuk kegiatan asinkronus. Jadi belajar dari kegiatan di Jogja yang ada penyampaian dari peserta bahwa waktu untuk asinkronus yang dalam agenda itu cuma 60 menit mereka rasa sangat singkat, sehingga mereka belum sempat untuk melakukan proses belajar itu sudah harus masuk ke sinkronus. Dari evaluasi di Jogja, kemudian biasa kami setelah kegiatan itu kami kumpul untuk melakukan evaluasi, sehingga kami terapkan di Lampung untuk asinkronus itu H-1 gitu ya, dan itu sudah dipraktekkan kemarin di Lampung. Kemudian untuk di Lampung pesertanya itu beda dengan Malang dan Jogja. Kalau di Malang dan Jogja adalah 100, kemudian di Lampung 40. Nah, perlakuan di Jogja itu memperbaikan di Malang karena ketika dalam satu kelas besar itu terjadi kredit di suara itu sangat tinggi, sehingga
kegiatan di Jogja itu dipisah kelasnya. Jadi kelas Magelang dan kelas Klaten. Kemudian masing-masing juga mempunyai sub pokok bahasan yang berbeda. Nah, kalau di Jogja itu karena pesertanya 100, jadi satu kelas itu 50-50 gitu ya. Nah, kemudian untuk di Lampung itu hanya satu kelas. Tapi satu kelas ini melakukan dua sesi belajar, bukan sesi belajar, dua sub pokok bahasan. Karena satu sub pokok bahasan cuma 1 JP, kemudian kita punya desain untuk uji coba itu menggunakan 2 JP, sehingga kami menggunakan satu kelas ini itu akhirnya seri ya Mas ya, seri. Pertama paralel dulu untuk asinkronusnya ya. Tapi ternyata ketika kita buka semua nih untuk pembelajaran asinkronus untuk sub pokok bahasan 1 dan sub pokok bahasan 2, informasi dari pengamatan observasinya Mas Apip itu tidak konsentrasi ya Mas ya, peserta. Nah, sehingga di Bali ini itu perbaikannya adalah paralel, seri. Jadi SPB 1 selesai dulu, kami kasih durasi 1 hari, kemudian baru kami buka untuk sub pokok bahasan kedua. Nah, tetapi di sini setelah diidentifikasi, kami mencoba untuk membuat satu skema. Mungkin kemarin Mas Andi dan Pak Kus lihat itu yang roda-roda berputar sinergi itu. Dari hasil evaluasi sore sampai malam tadi, ternyata persentasi yang mengakses pembelajaran mandiri masih 50%, gitu ya. Nah, ini mungkin juga menjadi tantangan kita untuk besok. Karena apa? Kita akan melakukan sinkronus, syaratnya teman-teman peserta ini harus asinkronus dulu. Sehingga tadi kita membuat satu strategi pada saat registrasi itu nanti yang di sini Mbak Mega dan Mbak Krisna itu akan mendeteksi atau akan mengecek. Misalnya si A waktu registrasi nanti dicek nih apakah dia sudah mengakses asinkronus untuk sub pokok bahasan 1 dan 2. Nah, itu yang mekanisme pengendalian. Kemudian kami tidak bisa menjalankan skema yang awal. Jadi kita anggap sudah asinkronus semua, kemudian kita verifikasi atau mungkin untuk menggali masalah-masalah. Akhirnya kita kembali ke skema awal Pak. Jadi tetap asinkronus itu 1 jam gitu. Dan ini pengalaman di Lampung juga seperti itu. Untuk yang di Bali ini mungkin kejadiannya akan 2 jam. Karena apa? Satu sub pokok bahasan kan seri Pak ya. Satu sub pokok bahasan selesai dulu asinkronusnya, kemudian setelah selesai baru masuk asinkronus untuk sub pokok bahasan 2 gitu. Jadi itu, karena 50% Pak itu dalam 1 PB 1 PB. Karena kan ekspektasi kami salah. Ternyata masih 50% peserta tidak mengakses asinkronus gitu. Akhirnya kita kembali ke awal, kita pandu nih. Jadi nanti kita suruh langsung masuk peserta, langsung mengakses asinkronus. Kemudian yang belum ini nanti ada helpdesk. Jadi teman-teman yang akan bertugas, saya, Mas Apip, Pak Samsung, Mas Sampor dan Prof Tony itu akan memastikan mereka melakukan proses asinkronus. Kemudian tadi kita sudah bersepakat bahwa kami sudah bagi tugas nih Pak, siapa melakukan apa tadi ya. Jadi besok dari MC, dari pembaca doa, kemudian petugas dirijen itu dari Dinas PMD Provinsi. Kemudian tadi informasi dari Provinsi, Bapak Kepala Dinas gak ada, sehingga beliau yang akan ditugaskan. Nah, kemudian besok Bapak yang akan membuka secara resmi. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya
Tadi ini kita coba untuk setelah memetakan siapa bertugas apa, tadi kita sudah melakukan istilahnya on the job training ya Pak ya buat teman-teman. Jadi besok ini Pak Sampor sebagai pelatih, kemudian Mbak Krisna dan Mbak Mega sebagai moderator. Nanti yang jadi admin Pak Samsun dan Pak Apip gitu ya untuk proses besok kegiatan sinkronus. Nah tadi juga Bapak sudah saksikan bagaimana dinamika ketika nanti Bapak Ibu akan berperan besok. Insya Allah bisa menjalankan sesuai dengan skema malam ini. Nah mungkin resume dari kegiatan ini yang perlu kami laporkan kepada Pak Pus. Sebelum kita tutup, mohon arahan Bapak untuk pelaksanaan kegiatan uji coba di Bali ini. Monggo Bapak. Iya, silakan. Mau ditambahin? Enak. Ayo, Mas. Udah saya. Duluan aja kalau saya bilang. Udah? Udah. Oke. Udah. Baik, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya saya mohon maaf dulu didatangnya pesawatnya ngambil flight sore karena saya sebenarnya sudah terjadwal hari ini, tadi ada agenda gitu ya, urusan keluarga lah, jadi saya baru bisa pesawat sore. Terus terima kasih kami ucapkan kepada PT Madep dan Mak Lapi yang telah mempersiapkan untuk kegiatan kita besok hari. Semoga besok itu lancar sesuai apa yang kita harapkan. Walaupun nanti masih ada sedikit-sedikit kaku, ya kita bisa maklumi lah. Terus ada tadi beberapa kenapa baru 50%. Nah besok kita evaluasi gimana caranya, atau kita cari cara gimana caranya bisa supaya 100% sebelum pelaksanaan uji coba berikutnya ya. Uji coba berikutnya di Palu ya. Nah kalau tadi saya simak dari tadi kami meeting via Zoom, ada usulan kenapa nggak dari jauh-jauh hari mereka mendaftar. Jadi kalau ini kan dipersiapkan ini dari beberapa hari sebelumnya ya. Dari hari apa mulai kita persiapan di Bali ini? Pendaftaran dari Selasa. Udah hampir Itu 1 tapi minggu ya itu sebenarnya. itu untuk undangan dan lain-lain sebelum Selasa ya Pak ya? Senin ya? Senin baru. Teridentifikasi peserta juga sudah sebelumnya ya? Senin ya? Artinya yang 50 orang itu daftar 50 orang itu sudah 40. ditetapkan dari hari 40 Pak. Senin, 40 itu dari hari Sore. Senin. Kita di awal identifikasi dulu Bapak. Nah maksudnya udah kita dapat 40 desa itu hari apa? Senin sore ya. Senin sore, namun Nah. suratnya belum ditandatangan sama PLT Kadisnya. Oke, intinya maksud saya itu udah bagus. Artinya Senin atau Selasa pagi kita udah dapat jumlah desa. Nah, maksud saya dari mulai hari Selasa itu nanti ke depan kalau bisa udah mulai kita lakukan pertemuan ya, virtual. Mereka harus melakukan apa? Via Zoom aja dulu. Via Zoom, mereka nanti disampaikan tadi apa langkah-langkah mereka mendaftar, terus sudah ditetapkan siapa nanti akan jadi moderator, pelatihnya siapa, itu disampaikan ke mereka, nanti polanya seperti apa, sinkronus ada sinkronus, sehingga mereka sudah bisa langsung mendaftar dan itu sudah langsung materi sudah disiapkan kapan dibuka segala macam. Kayak tadi kan ada kasus yang harusnya mereka belum bisa jawab, mereka belum bisa jawab, atau sebaliknya mereka belum bisa jawab, mereka malah bisa. Nah itu udah kita siapkan dari 1 minggu sebelumnya, sehingga mereka punya waktu asinkronus. Kalau di konsepnya perencanaan pembangunan desa kan, kalau nggak salah sinkronusnya berapa jam? 16 jam JP apa 17? 36. Nggak, yang di asinkronusnya. Asinkronus 16. Nah, kalau di asinkronus 16 JP, siapa tahu mereka bisa selesai 16 JP dari mulai Selasa sampai nanti pelaksanaan di hari Senin. Syukur-syukur mereka bisa selesai itu nggak cuma 1 JP. Kemarin kan targetnya kan 1 atau 2 JP nih, asing 2A. Target kita kan di pelaksanaan ini asinkronus cuma 2 JP. Tapi kalau dari hari Selasa itu 1 minggu sebelumnya kita udah melakukan komunikasi dengan calon peserta, siapa tahu mereka udah bisa menyelesaikan. Yang penting sistemnya udah siap, di dalamnya kontennya segala sesuatunya udah siap dari seminggu sebelum pelaksanaan.
Sehingga nanti pada saat mereka melakukan, setelah melakukan pendaftaran, sudah ditetapkan moderatornya dibantu dengan tim sekretariat, itu udah bisa kita mulai gitu. Ya, itu ya nanti coba kita uji cobakan di kapan pun di Palu. Ya, Palu itu minggu ini Pak. Minggu ini Setelah tanggal. setelah ini. Kamis Jadi Jumat. update Timnya sama nggak sama yang sekarang? Beda. Cuma saya. Kebetulan Yang lainnya? yang ini Pak, yang materinya itu data dan informasi desa. Akan ini penugasannya itu sesuai dengan yang menyusun modul. Oke. Ini Terus sudah ini Pak, kalau dari Palu- pihak LAPI Tapi Mas Afif ya. yang ke Palu siapa? Mas Habib juga? Ya. Aduh, berarti agak susah melakukan apa yang tadi saya sampaikan seminggu sebelumnya gitu, melakukan komunikasi dengan peserta agak sulit ya. Oh, Udah, kan Pak. sudah diregistrasi. Iya, maksud saya kita melakukan komunikasi langsung lewat Zoom bahwa mereka harus melakukan apa, seperti yang kita lakukan kemarin hari Minggu. Ada tutorial ya. Tutorialnya disampaikan Ada. itu dari hari-hari Dari ini gitu maksudnya. minggu lalu. Sudah dikasih. Nah, mungkin Mas Afif nanti di sela-sela waktu kegiatan hari ini kita atau Selasa nanti kita udah mulai komunikasi dengan mereka harus melakukan apa. Video-video itu udah di-share mereka di grup di Zoom. Udah. Nah, kita uji coba kan asinkronus Oh, langsung ya. satu, nah sisanya mereka melakukan itu mandiri. Intinya gitu. Oke Bu, udah divalidasi semua kan? Tim sekretariat itu udah mulai bekerja. Yang 40-nya itu udah ada. Besok. 40 desanya udah ada belum? Sudah. Sudah fix. Udah ada ya? Kurang berapa Mas? Kemarin 4 ya? Ya, artinya masih bisa diselesaikan lah 4 itu kan ya. Nah itu intinya kita coba lakukan asinkronus lebih awal lah intinya ya. Hamin 3 kalau Palu. Nah itu mudah-mudahan Hamin 2 ya. mudah-mudahan yang tadi cuma 50% melakukan asinkronus itu bisa 100% di Palu. 8 orang lagi masih bisa dikejar lah. Nah itu 50% bisa 100% sebelum pelaksanaan hari H. Terus kemudian kalau bisa itu yang kemarin kan ada usulan, kenapa nggak dalam satu forum yang sama asinkronusnya? Tapi kalau lihat dari kegiatannya yang direncanakan Madep kayaknya agak sulit ya Bu ya, kecuali mereka menyiapkan 2 hari full day gitu. Soalnya hari ini kita coba penguatan asinkronus, besoknya penguatan sinkronus misalkan, itu mungkin bisa. Tapi kalau lihat dari penganggarannya saya nggak tahu ya apakah mungkin. Sebenarnya bisa aja sih, tapi tergantung nanti Madepnya. Iya bisa aja sih Bu. Terus oke, itu aja mungkin ya. Apa lagi Mas Andi? Udah itu aja ya. Nah besok kita, Palu siapa Pak yang datang Pak dari Direktorat Pak? saya belum tahu, ada orangnya belum tahu saya. Rencana kan udah ada, daftarnya pasti udah ada lah siapa. Bu Nina ya? Iya betul Bu Nina. Bu Nina, Kan nggak mungkin. saya nggak yakin dia Bu Nina ya. Ada kegiatan dia kan? Iya kan. Ya nanti mungkin. Refreshment ya? Ya nggak tahu lah, nanti saya nanti bisa konfirmasi lagi. Karena besok juga kita ada kegiatan. Nanti Mas Habib siapa yang Zoom besok? Nah, tim Bandung. Oke, tim Bandung ya. Ya, soalnya besok juga kita udah uji coba kepada DPRD provinsi. 2 regional ya. Besok regional berapa tuh kemarin besok tuh? Tingkat 1. Satu ya, satu itu berarti wilayah timur ya, sama 2 masih wilayah timur Sulawesi. Oke, itu mungkin itu aja kali ya. Besok kita bahas lebih lanjut Bu Endan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu sekalian. Besok kita langsung pelaksanaan jam 9. Kita pembukaan, nggak usah terlalu resmi kali Bu ya. Santai aja ya. Oke, siap. Yang penting ngobrol-ngobrol penjelasan awal, tujuan, paham, latar belakang, kenapa mereka harus hadir di sini, dan kita targetkan jam berapa selesai Bu besok? Apa mau sampai lagi Selasa? Malam kita tutup kalau bisa. Malam kalau bisa ditutup, ini kan teman-teman juga membawa keluarga untuk Oke. menikmati Bali ya, Oke, menghabiskan uang siap. amplop gitu kan. Ya, berarti kita selesaikan hari itu juga Senin dari pagi jam 9 sampai jam selesainya lah. Ya kalau misalkan maghrib bisa selesai nggak ada masalah. Iya. Supaya malamnya kan siapa tahu nanti dari orang Bali, Pak di sana ada restoran ini menarik, Pak di sana ada tempat ini menarik. Punya sendiri tapi. Ya itu nggak ada masalah. Ya selama honornya dari Madep udah
udah turun juga nggak ada masalah gitu. Siap Mbak Mar ya. Dari Mbak Ade, Lapi oh, kan. Mbak Ade ya. Iya dari Lapi kan nanti kan Mas Ani dari Lapi dapat dari Madep dapat kan. Amin. Oke, itu joki weekend. Terima kasih sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tiga kali sampai. Besok jam 8 ya. Kalau Bapak jam 9 nggak apa-apa, kalau kami jam 8. Oke, persiapan jam 8 ya. Iya. Register peserta. Iya. Istirahat dulu ya. Mbak Mega kirim sini kan? Kelonan dulu karo bojone lah. Pak Bos ini kalah ya. Kenapa kalah? Saya udah ajak keluarga saya, sampai orang tua saya ajak gak ada yang mau. Anak saya Ini pada sekolah ya. Istri saya kerja, ibu saya juga nggak mau. Mau anak saya aja juga nggak mau. Ya udah bagus. Dari sekolah sudah masuk ke sekolah. Pak Bos sudah ada kamar. Pak Bos. Sudah. Iya, Bu, makasih. Selamat Bu, istirahat. Tapi. Iya. Wah, ini mau ke kamar nggak? Mau Mas Gaga nih? Nongkrong lagi. Oh ya. Enggak dimakan, Pak. Dulu waktu diingetin itu saya, biasanya aku periksa. Saya juga kalau lagi hilap sih senang juga masih. Bu, saya kasih ini holding dulu. Dik, ini dulu kasih dulu nih, biar nanti ketiduran robek. Saya online. Ada dong. Itu tolnya, nanti saya kirim. Taksinya. Ini dua. Hah? Hah? Udah coba ya. Bang udah alarmnya. Hah? Cara. Enggak. Kalau ibu masuk dulu, aku Kamar berapa Pak Sambur? Iya Pak Sambor kan sama Bapak ya. Di 16 Pak. 16. 16. Ya, tinggal berapa bulan ini kita kerja di mana? Error. 211 Pak. Hah? 211. 211. Nongkrong. Ya. Tinggal berapa bulan kerja di mana? Oh ya, kerja mana? Remotinya belum mati kan? Bapak?
dibongkar kan? Enggak, butuh. Mungkin kursinya kali kurang. Oh, pernah di hari ini. Itu kurang. Jadi. Udah beli tiket, Bu? Coba. Saya Belum mau Palu. Cuma Palu. paling dia lagi yang ditugasin tuh. Awas cewek tuh kalau bikin keputusan sendiri lo. Nggak tahu bukan saya. Enggak, maksudnya kamu tuh kalau ini Apa? jangan bikin acara sendiri Iya. di platform begini dibikin gitu. Pokoknya kalau tidak disuruh ubah sistem jangan berubah. Kacau nanti skemanya.